QV Indonesia, pelopor 1000 kamar. Semakin
Ada sehat, ada sakit. Ada kebaikan, ada pula keburukan.
wa ta'ala dengan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bahagia sekali. Di samping ada sholat, ketika kita sholat kita melakukan hubungan dengan mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang namanya puasa, yang hampir sejak kita sahur sampai berbuka kita terus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ada apa dengan puasa itu? Amalan yang satu ini. Yang pertama, puasa itu adalah percintaan tingkat tinggi antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, puasa itu adalah tarbiyah atau pelatihan kejujuran antara kita dengan Tuhan kita. Karena tak tahu orang puasa tak puasa semuanya bisa dibedakan. Jadi kejujuran kita itu akan tampak dalam aktivitas puasa kita. Yang ketiga, kalau kita melihat keistimewaan puasa itu, adanya kesungguhan seorang hamba kepada Tuhannya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, makanya disebut Ramadan ini adalah syahrut tarwiyah. Bulan pelatihan, pendidikan. Yang diharapkan selepas mengikuti pelatihan atau pendidikan 1 bulan ini, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. La'allakum tattaqun. Yang selanjutnya, ada apa nih dengan keistimewaan puasa? Puasa ini juga memberikan kepada kita nilai fisik yang lebih baik. Karena ketika kita berpuasa, sistem organ kita bekerja lebih baik dan menetralkan semua sistem tubuh kita yang selama ini mengalami ketidakteraturan. Jadi sumu tasihu, puasa itu sehat. Dan yang terakhir, puasa itu keistimewaannya salah satunya adalah membentuk karakter seseorang menjadi orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang sabar, maka puasa adalah latihan yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika Allah memanggil orang beriman, Allah memberikan pekerjaan apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini indahnya kita beragama dengan agama Islam. Dan gak tanggung-tanggung 30 hari Allah. 1 bulan. Saking cintanya Allah sama orang-orang yang beriman. Jadi coding 2 ini pekerjaannya sekarang salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu akan memberikan
satu keistimewaan tersendiri yang telah saya katakan tadi. Sobat muda Violet, pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Lalu apa kaitannya dengan manajemen Ramadan? Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beruntung. Nah, keberuntungan ini tidak akan didapatkan kalau kita, sekali lagi saya ulangi seperti kemarin, tidak memiliki manajemen yang baik dalam mengarungi Ramadan itu sendiri. Tidak hanya berpuasa, sehingga Allah memberikan lagi ibadah-ibadah lainnya yang tidak ada di bulan lain, sholat tarawih. Keunggulan pahala-pahalanya juga, lipat ganda pahalanya juga luar biasa. Jadi ini memang bulan mujahadah. Nah, untuk memujahadah dengan baik, maka kita perlu sebuah manajemen. Sehingga grafik keimanan kita itu naik, turun sedikit, naik lagi, dan naik lagi. Itulah orang yang beruntung. Inilah perlu ada manajemen. Sebagaimana saya katakan pada Ramadan yang pertama. Kalau begitu, manajemen apa saja yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama, manajemen waktu. Kita harus pandai mengelola waktu di bulan Ramadan. Jadi bukan waktunya yang disalahkan, tapi cara kita melewati waktu-waktu kita itu yang perlu diperhatikan. Manajemen waktu ini sangat penting. Yang kedua adalah, setelah kemarin kita belajar tentang persiapan-persiapan, manajemen diri personal. Bagaimana diri kita selalu dalam keadaan yang fit, bugar, ceria, dan bahagia. Apa yang pertama? Manajemen waktu. Yang kedua, manajemen personal. Yang ketiga adalah manajemen situasi. Bagaimana kita mengelola situasi itu sendiri. Situation management. Tiga ini. Kita bahas yang pertama, manajemen waktu. Bagaimana caranya waktu Ramadan ini, hari demi hari yang kita lalui, itu berkualitas dan memiliki nilai-nilai produktivitas. Bukan kuantitas, tapi lebih pada kualitas. Kalau begitu caranya bagaimana? Yuk kita atur jadwal kita. Yang pertama, membuat jadwal unggulan. Seorang yang telah menyatakan dirinya beriman. Makanya ada perbedaan antara orang berislam dengan beriman. Itu beda lagi. Karena definisi iman adalah mentasdikkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Jadi manajemen waktu itu mulai kita atur. Pertama, kita mau mengambil pilihan paket apa? Paket premium kah dalam Ramadan? Paket standar atau paket biasa saja? Itu beda-beda. Kalau paket premium, dia hanya ingin tidur 4 jam saja. Khawasul khawas. Puasanya orang khusus. Kalau paket standar, dia ingin beraktivitas tidak lebih dari 10 jam saja. Paket biasa,
dia hanya ingin beraktivitas tidak lebih dari 5 jam saja. Dan kualitasnya juga beda. Dan pahala yang didapatkan juga beda. Dan kecintaan Allah pun terhadap orang tersebut juga beda. Sobat muda, Violet, pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Jadi mengatur pengelolaan waktu ini sangatlah penting bagi kita. Oke, waktu. Kita ngambil premium. Saya mau cerita tentang premium dulu. Berarti kalau 4 jam, maka waktu yang akan kita produktifkan adalah 20 jam. Masya Allah. 20 kali 30, kita memiliki waktu yang produktif itu sekitar 600 jam. Masya Allah. Ini orang ini akan dapat nilai Lailatul Qadar. Kalau dia pandai. Jadi istirahat itu 4 jam. 20 jam produktivitasnya jalan. Lalu waktunya bagaimana diatur? Yang pertama, dia berusaha untuk memulai aktivitas Ramadannya dari pukul 02.00 dini hari. Nah, kalau kita mulai standar di jam 2 itu biasanya ketemu. Jam 2 dia berhenti pada pukul 22 dini hari. Di 23 1. Oh, jangan 22. Pukul 20. Kalau 20 21 23 1 2. Keren banget. Nanti pukul 2 dini hari bangun, beraktivitas dan berhenti di pukul 20.00 atau bahasa sederhananya bangun jam 2, tidur jam 8 malam. Kalau untuk Jakarta dapat karena suasana tarawih itu selesai di jam 20 waktu Indonesia Bagian itu dapat. Tapi kalau daerah berarti 03 berhentinya di 21. Nah, ini dulu nih bagaimana kita membuat waktu ini, manajemen waktu ini betul-betul berkualitas. Yuk kita atur. 02 sampai dengan 03 itu kita melakukan aktivitas yang namanya mandi terlebih dahulu, personal, mandi. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas sholat qiyamul lail atau tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ini mainkan nih 60 menit pertama, mainkan tahajudnya. Saya tidak menyatakan witir karena witir sudah kita ambil nanti di posisi tarawih kita. Jadi 60 menit itu benar-benar kita gunakan untuk tahajud, doa, tahajud, doa, tahajud, doa. Wah, gitu dia. Berapa dapat? Nah, setelah jam 3 menuju ke jam 4, pukul 4. Nah, ini isi dengan waratilil Qur'ana tartila. Barulah kita baca Al-Quran. Tilawatil Quran. Kalau 1 jam itu bisa dapat 2 juz. Kalau lebih cepat sedikit bisa dapat 3 juz. Kalau kita standar 1 juz. Dapat. Karena 1 juz itu cuman 10 lembar. Sama dengan 20 halaman. Jadi dari jam 3 sampai jam 4 kita bisa menggunakan dengan aktivitas tilawatil Quran, kemudian jam 4 sampai dengan jam 5 itu persiapan sahur, dan ba'da sholat subuh itu diisi lagi dengan aktivitas Al-Quran. Kalau ada MKM, dengar MKM dulu ya, motivasi Quran morning. Kalau tak ada MKM
kita bisa langsung lagi tilawah lagi untuk mengejar waktu kesepakatan diri yang telah kita sepakati oleh diri kita sendiri. Kemudian jam 6 itu olahraga sedikit di tarbiyah jasadiyah. Jalan-jalan, jangan yang berat-berat, santai. Jalan, kebugaran, kalau ngantuk mandi lagi. Ya, saya hari ini masih ngantuk. Dan sedikit sakit tadi. Biasa hari pertama, di hari. Tapi berkat doa daripada para pemirsa, alhamdulillah tadi sekitar 15 menit menuju siaran langsung ini, karena saya sudah bertekad 30 hari bersama kita, sehat juga. Padahal tadi mondar-mandir ke kamar mandi. Itulah kekuatan doa. Kekuatan tekad. Kita kembali lagi. Jadi, selepas kita olahraga, kita langsung mandi agar segar, sehingga kita tidak masuk ke dalam ranah tidur subuh. Karena tidur subuh ini memang paling enak gitu. Apalagi bagi mereka orang-orang yang tidak punya perencanaan. Jadi tidur subuh ini enak sekali. Kalau dia tidak punya perencanaan, tidak punya semangat, enak banget. Nah, ini kalau kita lawan, jangan ambil subuh. Kemudian kalau kita ada kerja kantoran, maka jam 8 kita ke kantor, karena ini dalam keadaan wabah COVID-19. Nanti kantor kita di rumah. Bekerja dulu. Bekerja, jalankan aktivitas. Kemudian jam 9 kita ambil duha, boleh 2, boleh 4. Kemudian kita bekerja lagi. Kemudian zuhur 15 menit, sebagaimana saya katakan tadi, 15 menit sebelum sholat zuhur kita santai sebentar. Wudhu, santai, dikir-dikir, kemudian kita sholat zuhur, tentunya tidak lupa rawatib kita, kemudian zuhur. Ini kondisi di mana kita agak sedikit ingin tidur. Kalau ngantuk sekali, maka sebelum zuhur tadi ambil kailullah dulu, sekitar 30 menit. Kalau nggak ngantuk, lewat terus. Setelah zuhur, kita beraktivitas lagi, kemudian ketemu lagi asar. Ada sholat qabliyah asar, kemudian kita sholat asar, kita tambah dengan zikir, lalu tepat pada jam 5 kita tutup pekerjaan kita. Jam 5 menuju buka puasa kita isi dengan tilawatil Quran lagi. Jelang-jelang buka puasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa kita. Kemudian kita buka puasa, kemudian kita maghrib sampai isya itu kita isi dengan persiapan untuk menggempur. Gitu dia cara kata-katanya juga harus dirombak. Untuk menggempur salat isya dan tarawih. Boleh 8, boleh 11, boleh 21. Setelah tarawih baru kita muhasabah bagaimana kualitas kita. Kalau itu dilakukan, sobat muda Violet pencinta Al-Quran, Anda akan merasakan hari-hari Anda berkualitas. Makanya bagaimana cara membuat manajemen waktu ini, maka perlu disepakati bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, manajemen personal yang akan kita bahas pada Ramadan besok. Yang ketiga, insya Allah, dan manajemen situasi. Inilah yang ingin saya sampaikan sebagai bimbingan bagi diri saya dan seluruh pecinta Al-Quran, sehingga hari-hari Ramadan kita adalah hari-hari yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai produktivitas. Karena kita angka 2 selalu ada kesalahan, selalu ada kelemahan. Maka kita harus menghancurkan kelemahan dan kesalahan kita dengan menghadap kepada pemilik angka 1. Allah lah yang satu. Qul huwallahu ahad. Kalau satunya sudah bagus, 2-nya baru kualitas, maka lingkungan itu akan berpengaruh terhadap kualitas. Itulah yang disebut dengan angka 4.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.